Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita semuanya dapat berkumpul bermuajahah dalam satu haflah yang insyaallah mengundang berkah rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini dari awal berangkat dari tempat masing-masing sampai selesai melaksanakan ibadah sholat Idul Adha itu dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, amal ibadah yang berbuah pahala. Khatiman rahimakumullah, mengawali pagi hari ini Khatib akan menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari, bahwasanya dalam hadis tersebut diriwayatkan atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi kami. Wa nahnu fi majlis Sa'ad bin Ubadah. Dan pada waktu itu kami berada di majlisnya Sa'ad bin Ubadah. Melihat Rasulullah SAW datang, maka salah seorang sahabat bernama Bishair bin Sa'ad menghampiri Rasulullah. Faqala, maka dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atana Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amarna Allah an nusalli alaika. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kami untuk bersolawat kepadamu. Fa kaifa nusalli alaika? Maka bagaimanakah cara kami bersolawat kepadamu? Fasakata, maka Rasulullah SAW terdiam. Diam di sini Rasulullah dikarenakan pertama Rasul belum diberitahu bagaimana redaksi sholawat kepada Rasul. Yang kedua, Rasulullah SAW menunggu instruksi, menunggu wahyu. Dan ini menjadi salah satu pegangan bagi kita semuanya bahwasanya dalam melaksanakan satu peribadahan, jangankan kita sebagai manusia biasa, Rasulullah SAW saja menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Menunggu juklak dan juknis yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan keinginan ataupun pengetahuan pribadinya. Padahal Rasulullah SAW tahu dan bisa saja membuat redaksi sholawat menurut versi beliau, tetapi tidak dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Maka setelah beberapa lama Rasul terdiam, hingga para sahabat juga menjadi gusar, Rasul berkata, "Qulu," maka katakanlah, "Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid." Dalam hadis yang lain bahwa Bishair bin Sa'ad bertanya tentang sholawat tersebut adalah sholawat yang dibaca ketika selesai melaksanakan atau dalam sholat. Ikhwati iman rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini khatib tidak akan membahas tentang bagaimana atau tentang fikih sholawat tersebut. Tetapi di sini kita akan bahas sesuatu yang menarik. Bahwasanya yang ditanyakan oleh Bishair adalah bagaimana cara bersolawat kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi di sini Rasulullah menyebutkan dua nama.
Jika saja Rasulullah menyatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala kama wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad, hanya sebatas seperti itu wajar. Karena yang ditanyakan adalah bagaimana cara bersolawat kepada Rasul. Tetapi Rasul membacakan atau menyampaikan ada dua nama yang harus didoakan. Satu Muhammad, dua Ibrahim. Jika nama Nabi Muhammad itu sudah bisa kita pahami bahwa yang memang ditanyakan adalah Nabi Muhammad. Tetapi ketika muncul nama Nabi Ibrahim, maka menjadi tanda tanya bagi kita semuanya. Mengapa Rasulullah SAW atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyematkan nama Ibrahim dalam sholawat tersebut? Bahkan dalam Al-Quran, jika kita lihat, ada dua ayat atau dua surat yang mencantumkan nama Nabi Muhammad dan Ibrahim untuk disandingkan dengan kalimat uswatun hasanah, perilaku atau suri teladan yang baik, yang bisa kita contoh, yang bisa kita ambil hikmah. Dan ini pun menjadi pertanyaan, kenapa di antara 250.000 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang 125.000-nya itu merupakan rasul, yang 25 nabi itu wajib kita ketahui, 5 diantaranya ulul azmi, mengapa hanya 2 nama ini yang disebutkan dalam sholawat, dan hanya 2 nama ini yang disebutkan menjadi uswah hasanah? 1 dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21, 2 dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-4. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, jawabannya adalah jika Nabi Muhammad memang sudah termasuk dalam pertanyaan tadi, tetapi Nabi Ibrahim mengapa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan dalam sholawat? Dikarenakan Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai 2 alasan utama setidaknya. Yang pertama, Nabi Ibrahim menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segalanya. Nabi Ibrahim mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas cinta beliau terhadap apapun yang ada di dunia ini. Terbukti Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ibrahim dengan 3 ujian berat, dan 3-tiganya sudah beliau lalui dengan sangat sukses. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam, kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap Allah dibandingkan dengan nyawanya sendiri. Maka tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam dihukum oleh Namrud laknatullah alaih dengan cara akan dibakar, sebelum dibakar Nabi Ibrahim ditanya dahulu oleh pengawal atau oleh Namrud, kamu apakah akan tetap dalam keyakinanmu atau akan mengikuti Namrud? Maka yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi penolongku. Dengan perkataan tersebut menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dirinya sendiri, dibandingkan harus kehilangan nyawa. Lebih baik beliau kehilangan nyawa dibandingkan harus menanggalkan akidahnya. Ini bukti bahwa Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah dibandingkan dirinya sendiri. Nyawanya pun akan dikorbankan dibandingkan harus menanggalkan keimanannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan istri kedua yaitu Siti Hajar, lalu Siti Hajar tersebut melahirkan Nabi Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala uji kembali, apakah Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah ataukah mencintai keluarganya? Maka Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa istri dan anaknya ke tempat yang disebut dengan Mekkah. Diperintahkan untuk ditinggalkan mereka berdua di sana. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan biwadin ghairi dzi zar'in, di satu lembah yang tidak ada kehidupan di sana, tidak ada makhluk hidup, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada orang yang mau lewat ke sana. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan mereka berdua menguji Nabi Ibrahim sejauh mana dia lebih mencintai Allah atau mencintai keluarganya. Bahkan yang luar biasa, ketika Siti Hajar mengetahui bahwa yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan atas dasar keinginan Ibrahim alaihissalam, maka apa yang dikatakan Siti Hajar,
lakukanlah suamiku, maka kami akan menjadi orang-orang yang sabar. Bukti bahwa pendidikan tauhidnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi sudah menular, bahkan diajarkan kepada istrinya. Bukti bahwasanya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya diajarkan atau diterapkan kepada dirinya, tetapi kepada pendamping hidupnya, ini Siti Hajar. Lalu yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh mana dia mencintai Allah dibandingkan dengan yang lainnya. Maka ketika Nabi Ismail alaihissalam yang sudah beranjak remaja, anak-anak, beberapa tahun ditinggalkan, tidak bertemu, seorang ayah pasti akan rindu kepada anak yang diidam-idamkan sudah sejak lama. Tetapi ketika bertemu, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya sendiri. Maka beberapa waktu lamanya Nabi Ibrahim bermimpi dan bermimpi. Maka ada yang disebutkan dengan hari Tarwiyah, tanggal 8 itu Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Lalu tanggal 9 Nabi Ibrahim alaihissalam mengetahui bahwa itu merupakan sesuatu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Maka Nabi Ibrahim menyatakan bahwa kepada Nabi Ibrahim, bahwa ayah anakku, bahwa asalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepadaku untuk menyembelihmu. Unzur madza taro. Maka aku minta apa pendapatmu? Dan lagi-lagi inilah satu kehebatan Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau mengajarkan nilai-nilai tauhid bukan kepada pasangannya, tetapi sampai kepada keturunannya Nabi Ismail. Satajiduni insyaallah minas sabirin, kata Nabi Ismail alaihissalam. Ya abati if'al ma tu'mar, wahai bapakku, lakukan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, maka pasti engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. 3 ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim, 3-tiganya telah lulus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukti bahwa Nabi Ibrahim menjadikan Allah sebagai cinta atau sebagai zat yang lebih dicintai atas segala apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwatul iman rahimakumullah, mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam pantas disebut sebagai uswah hasanah, dan mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki keutamaan pantas untuk disematkan dalam sholawat? Karena kita ambil salah satu hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam, apabila seorang manusia meninggal, in qata'a amalu illa min salasin, maka seluruh amalannya terputus, tidak akan bisa lagi beramal soleh, tidak akan mendapatkan pahala apapun kecuali dari 3 hal: shadaqatun jariyah, ilmu yuntafa'u bih, waladun sholihun yad'u lahu. Ada 3 hal yang tidak akan pernah terputus amalannya, terputus pahalanya. Pertama, shadaqah jariyah; kedua, ilmu yang bermanfaat; ketiga, anak yang soleh yang mendoakannya. Maka ketiga hal tersebut dimiliki secara sempurna oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ini yang menjadikan mereka pantas untuk dimasukkan ke dalam doa salawat. Ini yang menunjukkan mereka pantas disebutkan sebagai uswah hasanah. Yang pertama, shadaqah jariyah. Apa shadaqah jariyah yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kita semuanya? Shadaqah jariyah yang diberikan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sampai saat ini masih mengalir pahalanya kepada beliau adalah Ka'bah. Di mana Ka'bah tersebut itu dibangun sudah 3 kali perombakan. Yang pertama dibangun oleh malaikat, hancur. Lalu yang kedua dibangun oleh Nabi Adam, lalu hancur kembali. Lalu yang ketiga dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama anaknya Ismail. Sampai sekarang yang kita lihat, berapa banyak pahala yang dihasilkan dari Ka'bah tersebut. Berapa juta, berapa miliar umat Islam, umat manusia yang datang ke Mekah untuk melaksanakan haji. Dan berapa pahala yang bisa didapatkan oleh Nabi Ibrahim, bukan hanya sekarang saja, tetapi ribuan tahun ke belakang. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang telah diturunkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya kepada kita?
sampai saat ini kita laksanakan satu ilmu manasik haji. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada anaknya, kepada keluarganya untuk bagaimana tawaf di Ka'bah, diikuti sampai saat ini. Bagaimana perjalanan antara Siti Hajar di Bukit Sofa dan Marwah yang kita kenal dengan sa'i sampai saat ini dilaksanakan. Bagaimana Ismail alaihissalam melempar iblis yang hendak mengganggunya, sekarang kita kenal dengan jumrah. Dan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya, diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang kita kenal dengan sekarang ibadah kurban. Ini merupakan ilmu yang bermanfaat ribuan tahun ke belakang sampai saat ini. Maka pahala yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya akan terus mengalir. Oh, yang ketiga, waladun sholihun yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakannya. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki dua putra, satu Ishak, yang kedua Ismail, satu Ismail, yang kedua Ishak. Dari anak kedua Ishak alaihissalam, maka turunan dari Nabi Ishak alaihissalam adalah keturunan Nabi semuanya. Setiap Nabi yang lahir sampai Nabi Isa adalah keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam. Semuanya, hampir semuanya Nabi, dan pasti semuanya soleh dan mendoakan kepada keluarganya. Dan yang kedua, dari Nabi Ismail alaihissalam, memang dari Nabi Ismail sampai akhir itu tidak ada yang menjadi Nabi. Hanya saja keturunan terakhir atau keturunan yang paling utama dari Nabi Ismail alaihissalam adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semuanya mendoakan. Mereka semuanya menjadi anak-anak yang soleh, yang mendoakan ibu bapanya, yang mendoakan orang tuanya. Bahkan jika kita lihat, bukan hanya saja sampai Rasulullah SAW, tetapi sampai saat ini kita semuanya pun mengikuti untuk mendoakan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Refleksi atau pertanyaan bagi kita semuanya, sudah sejauh mana kita mempersiapkan diri untuk lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan apa yang ada di dunia ini dan apa yang kita miliki? Dan sudah sejauh mana kita semuanya berusaha untuk mengumpulkan bekal amal nanti di akhirat, khususnya amal jariyah? Sudahkah kita memiliki sedekah jariyah yang akan terus langgeng sampai nanti hari kiamat? Sudahkah kita menularkan ilmu-ilmu kita yang nanti akan menjadi manfaat bagi orang lain dan itu pun akan mengalir selama ilmu tersebut dipakai? Dan sudahkah kita mendidik anak-anak kita semuanya untuk bisa menjadi waladun sholihun yad'u lahu? Ini merupakan pertanyaan reflektif atau refleksi bagi kita semuanya. Tidak bisa dijawab secara langsung, tetapi dijawab dengan perbuatan, dijawab dengan aksi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini, orang-orang yang melaksanakan haji di Baitullah, ataupun kita yang di sini melaksanakan sholat Idul Adha, ataupun kita semuanya yang pada saat ini berkesempatan untuk melaksanakan ibadah kurban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi wasilah bagaimana kita lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan harta yang kita miliki. Bagaimana kita menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya zat yang kita yakini dapat menolong kita dan dapat menjadikan kita semuanya masuk dalam surganya. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini bersihkan hati kita untuk melaksanakan ibadah yang terjadi pada Idul Adha ini, dan semoga apa yang kita laksanakan bernilai pahala atau mendapatkan pahala berlimpah dari mulai tiap tetes darah yang dialirkan dari binatang kurban kita dan setiap bulu dan tulang itu akan bersaksi di yaumil qiyamah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.